Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat pertandingan salam kita nyatakan kepada putra buah-buahan yang kasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, panglima di waktu perang, imam di waktu salat kalumah seluruh umat, yang telah menjungkir balikkan dunia ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Buddha menuju zaman Toyota, dari zaman Swallow menuju zaman Bistro, serta dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang sedang perhatian saat ini kita rasakan. Itu malah kita bersyukur, malah kita mengucapkan salawat ke atas dia dengan melafazkan potong ayat yang beradilan dibangun, yang ringan di dalam ucapan, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berkumpul pada hari ini bisa mendapatkan syafaat dari yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan buat masa hari, sebelum kami menyampaikan isi hari ini, segala kami berpantang. Hebat di kualitas raja berkata rakyat berdosa. Kami tampil membawakan tema Al-Quran bangun masa depan bangsa. Hadirin hadirat rahimahumullah, bukanlah dikatakan agama jika tidak memiliki kitab suci, bukanlah dikatakan kitab suci jika bukan firman ilahi, dan kitab suci yang pernah ada hanyalah Al-Quran yang benar dan asli serta mengandung kebenaran hakiki. Di sisi lain, bukanlah dikatakan peradaban jika manusia yang telah berada di samping ilmu dan teknologi yang mantap. Untuk membentuk manusia yang beradab diperlukan buat cahaya yang mampu menerangi gelapnya jalan menuju peradaban. Dalam hal ini, Al-Quranlah menerang jalan tersebut. Mari kita simak firman Allah Quran Surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan si Irfan. Mana Irfan? Ya, ini Muhammad apa? Yang kelas 9-nya. Yang sebelumnya ngaji, yang di tengah, Roma. Kalian orang bersyukur bisa tampil, tahu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bagus suara dia. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu menerangkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang menerang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan mereka yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surah Ibrahim ayat 1. Hadirin hadirat rahimahumullah, firman Allah yang ibadah yang tadi menegaskan bahwa Al-Quranul Karim dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk dan pembimbing bagi umat manusia supaya mereka dapat keluar dari kegelapan hidup menuju cahaya terang serta berjalan dengan lurus menuju Allah untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Namun sayang beribu sayang, tidak semua umat manusia yang mau menerima kebenaran Al-Quran serta menjadikan kebenaran sebagai pedoman. Maka beruntunglah suatu bangsa yang menjadikan Al-Quran sebagai fondasi dan pedoman untuk merancang masa depan supaya unggul dalam menghadapi. Jadi susah, nggak putranya kan. Berpedoman kepada Al-Quran hanya tidak menempatkan Al-Quran di deretan budiman saja, tetapi kitab suci ini harus dibaca, dipahami jika dibaca. Perintahnya kita amalkan, larangannya kita tinggalkan, serta petunjuk dan bimbingannya kita ikuti dan kita laksanakan.
Pengaplikasian Al-Quran dalam kehidupan nyata adalah konsekuensi manusia yang berpedoman kepada Al-Quran. Tidaklah tidak berpedoman apabila sikap amalan seseorang tidak mencerminkannya dengan Al-Quran. Bahkan lebih dari itu, apabila tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dibawanya, maka predikat tercela akan Allah berikan. Sebagaimana dijelaskan berturut-turut dalam satu surah. Yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 44 yang Berarti mic tuh harus tepat gitu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah Itu sih suara dia. bima anzalallahu Merinding kalau dengerin ngaji. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surah yang kedua adalah surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, Wa man lam yahkum bima anzalallah Macam yang ikut hafiz Quran itu. Suara dia. wa ulaika humuz Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ketiga adalah surah Al-Maidah ayat 47 yang berbunyi, Ini kurang ya, jadi coba masing-masing megang kan seru. Ini mindah-mindahkan itu. Hilang konsentrasi. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Umat manusia jika tidak memfungsikan Al-Quran dalam merancang tahun masa depan, maka tidak hanya menimbulkan sanksi ideologis bagi mereka, namun juga akan berdampak pada kehidupan empiris, yaitu umat manusia pasti akan mundur dan peradaban pun pasti akan hancur apabila mereka jauh dari Al-Quran. Sebaliknya, jika Al-Quran difungsikan dengan benar, maka pasti pun akan berkibar dan kebenaran pun akan semakin bersinar. Untuk inilah para hadirin, apabila peradaban ini maju, maka yang pertama kita harus membaca Al-Quran. Jadikanlah budaya yang untuk bergaya-gaya. Yang kedua, Al-Quran dipelajari dan dipahami dan hanya sekedar dipajang dalam lemari. Yang ketiga, Al-Quran diikuti dan diamalkan, jangan hanya ikuti dan Quran. Serta yang keempat, Al-Quran diajarkan dan digenerasikan, jangan sekedar dibaca di atas kuburan. Tancapkan Al-Quran di dada generasi muda, supaya mereka mampu merancang bangun masa depan dan sanggup membangun peradaban dan selamat menangis godaan-godaan. Sesungguhnya Al-Quranlah sumber petunjuk dan keselamatan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri kami sendiri. Sebelum kami mengakhiri saat ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala, menadahkan tangan seraya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afirin wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana wa tarhamna lana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi lisanina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma setengah aja lah Mas. wa najatan minan nari wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mari sama-sama teman kita ikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ayat wa billahi taufiq wal hidayah nusikum min nafsi min taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.